Kalau IHSG ini masih valid ya. Nah, jadi untuk friend ini masih valid ya. Nah, jadi BBCA masih sesuai sama analisa sebelumnya, oke. MDK ini masih sesuai ya, masih valid, oke. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan melakukan review pada analisa yang sudah saya lakukan di bulan Juni ini, oke. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Di sini saya udah bikinin list. Ini ada beberapa saham yang di-review di bulan Mei, tapi kita akan mulai dari bulan Juni ya. Nah, kita mulai dari ini, IHSG dulu, langsung di time frame daily, oke. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau IHSG ini masih valid ya, sama analisa sebelumnya, yaitu IHSG ini kemarin kalau nggak salah ada sekitaran sini, kan. Saya bilang mungkin dia masih bisa naik lagi dan ternyata benar dia masih naik lagi, tapi sampai di sini aja, sampai di 9 Juni, habis itu turun, oke. Terus apakah ini akan tetap menjadi target utama? Jawabannya iya ya, oke. Dan dia masih bergerak dalam range wave 4 ini, oke. Nah, jadi untuk ESG ini masih valid ya, oke. Nah, next, kita ke Indofood. Nah, di Indofood kemarin, kan, kalau kalian cek lagi videonya, saya udah bilang kalau Z ini kemungkinan emang udah selesai di sini, oke. Cuma karena belum ada konfirmasi yang jelas, karena kalau nggak salah Indofood tuh sekitaran sinilah yang saya bikin pas videonya. Saya asumsi, oh ini adalah wave ABC dulu, oke. Saya nggak asumsi ini 1, 2, 3, 4, 5 karena emang pas saya bikin videonya itu belum benar-benar terbentuk, oke. Nah, jadi kalau sudah terbentuk kayak gini, ini artinya apa? Ini berarti kan ini udah salah kan. Nah, berarti ini udah bukan ABC, ini mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, oke. Di mana ini mungkin, 1, 2, 3, 4, 5-nya mungkin bisa dari sini, oke. Ini wave 1, 2, ini mungkin baru 3, nanti ada 4 dan 5, oke. Di mana Z ternyata mungkin adalah di sini, di 28 Maret 2020, 2022, oke. Nah, mungkin dia masih kayak gini, ini dari 3 ke 4, nanti ada 5, baru koreksi 2 dan seterusnya, oke. Nah, mungkin kayak gini, oke. Nah, next, Indofood kayak gimana? Indofood mirip ya, sebenarnya. Nah, ini saya hapus. Nah, cuma kalau Indofood kan kemarin saya bilang, "Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5-nya kayak gini." Oke, mungkin ada ini bisa salah, tapi mungkin kayak gini. Tapi habis itu, ini ternyata, misalnya kayak gini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 yang saya bilang kemarin, oke. Nah, ternyata dia masih lanjut naik, oke. Artinya apa? Artinya mungkin bisa jadi sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5-nya, bisa di-counting dengan cara lain. Ini mungkin 1, 2, ini mungkin 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin baru 3, 4, dan 5, oke. Nah, ini kalau ICBP ini nanti mungkin akan saya bikin video lebih jelas kalau misalnya dia udah jelas ya impulsifnya, oke. Nah, tapi ini yang jelas, ini jelas masih belum selesai impulsifnya. Sama kayak Indofood, dia masih bisa lanjut naik, oke. Nah, jadi untuk Indofood dan ICBP apakah analisa sebelumnya sukses, bisa kalian nilai sendiri ya, oke. Nah, next, kita ke Friend. Nah, Friend kemarin saya bilang dari, by analisa yang Friend, ini saya langsung simpulkan bahwa ini sebenarnya dia baru bikin ABC aja, oke. Di mana kalau nggak salah Friend pas saya bikin itu di sekitar sinilah, oke. Nah, dan dia benar, ini masih naik ke C, oke. Nah, targetnya masih kurang lebih di 100, oke. Nah, jadi untuk Friend ini masih valid ya. Nah, next ke SRTG. Nah, SRTG ini kan kemarin saya bilang, oh kemungkinan dia, berhentinya tuh di sekitar sini, oke. Nah, tahu-tahunya dia jeblos kan. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kita lihat ya, kan ini impulsif yang cukup panjang kan. Nah, kalau dilihat kayak gini, ini sebelumnya kan masih di sini ya, jadi agak kurang jelas. Nah, kalau di sini saya mungkin lihat ini adalah, eee, wave satunya di sini, ini wave 2, ini wave 3, dan sekarang adalah wave 4 dan mungkin ini adalah wave 5, oke. Di mana ini saya hilangkan garisnya, dan ini skala warna hitam, oke. Nah, apakah ini valid? 1, 2, 3, 4, 5, oke. Di mana kalau kita lihat ini, eee, 3 ini lebih pendek dari 1, oke. Tapi nggak masalah, yang penting 5-nya nanti lebih pendek dari 3, oke. Nah, terus di dalam 3-nya, kalau kalian lihat ya, di dalam 3-nya
apakah 3 ini lebih pendek dari satunya, oke. Lebih pendek tiganya ini lebih panjang dari 5 dan lebih pendek dari satu, oke. Dan ini juga kemungkinan sebenarnya di sini, oke. Jadi kayak gini, eee, 3 dari tiganya ini sebenarnya masih lebih panjang dari 5 dari 3, oke. Jadi ini valid, oke. Berarti artinya apa? Ini masih wave 4, oke. Nah, wave 4 yang kalau dipatok harus dipatok di Kumo Weekly, oke. Nah, mungkin wave 4-nya bisa selesai di sini. Nah, berarti ini time time analisanya berarti gagal ya ini? Nah nah ini mungkin kayak gini, oke. Dimana kalau lihat momentumnya ini mungkin bisa jadi, divergence. Ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5, oke. Semoga aja. Tapi, ini tapi ya, kalau misalnya dia bisa break, ini, break Kumo Weekly, artinya ini salah, oke. Berarti sebenarnya ini udah selesai, oke. Kalau dia bisa break Kumo Weekly, atau dia bisa break, 50% dari wave 3, yaitu di area 2420, oke. Nah di sini, di sini. Nah berarti SRTG update ya, invalidation levelnya, ada di 2400 dan atau kalau dia bisa break, di bawah Kumo, artinya ini udah gagal, oke. Jadi kalau SRTG ini pada video sebelumnya apakah sesuai bisa kalian nilai sendiri, oke. Nah ini yang untuk update-nya, oke. Nah next, Taekim. Nah, Taekim ini masih sesuai ya, di mana, yang kemarin saya bilang, tren jangka, eee, menengah dan panjangnya sebenarnya dia masih bearish, oke. Makanya saya bilang, "Oh, dia mungkin bisa naik dikit, terus false break, dan melanjutkan penurunan." Dan ternyata benar, oke. Nah, karena emang pada dasarnya kalau dia emang bearish, ya udah, kemungkinan melanjutkan bearish ya sebenarnya masih lebih besar daripada ini, oke. Nah, jadi Taekim ini masih sesuai ya sama analisa sebelumnya. Next BBCA. Kalau BBCA ini udah jelas masih sesuai, sesuai banget, oke. Nah, di mana ini target penurunannya ini masih bisa di area sini, oke. Nah, ya kalau misalnya kalian buy BBCA di harga sekarang, drop paling jauh ya kurang lebih 6 komaan persen lah, oke. Nah, jadi BBCA masih sesuai sama analisa sebelumnya, oke. Next, Devin. Devin ini juga masih sesuai ya, di mana, ini dia kan ini kenaikan pas Covid ini satu atau A, ini 2 atau B, dan sekarang adalah 3 atau C, oke? Dan ini masih sesuai ya. Nah, masih sesuai, tapi untuk substrukturnya, ini mungkin baru ini adalah wave 1, 2, nanti ada 3, 4, 5, oke? Jadi, jangan terlalu khawatir kalau Kevin, kalau selama dia masih bisa bertahan di sini, di atas ini, 224, oke? Dia sebenarnya masih ikutin strukturnya, oke? Dan dia nggak false break ya. Sebenarnya kalau dia ini, kan dia udah break, terus false break lagi, oke. Dia bikin wave 2 ini nggak masalah, yang jelas kalau dia bikin wave 2 jangan dia sampai impulsif, oke. Kayak secepat ini, oke. Nah kalau kayak gini mungkin bisa terjadi perubahan struktur, tapi kalau misalnya dia, turunnya cukup lama, misalnya dia drop sampai 240-an, tapi kalau dia drop cukup lama, berminggu-minggu, nggak kayak pas dia naik, nah ini masih valid ya, oke. Jadi Kevin ini sebenarnya masih valid analisanya. Next Antam. Antam ini jelas ya masih valid, oke. Di mana, Antam ini udah di bawah ini, secara Ichimoku weekly ini juga masih udah mulai masuk bearish, oke. Ini ada strong support di 1.700, oke. Tapi apakah mungkin bertahan di sini? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya enggak ya, oke. Kemungkinan besar dia ya akan lanjut penurunan, oke. Nah, apalagi kalau kita lihat momentum walaupun dia udah turun banget, ini nggak ada divergence sama sekali, oke. Jadi Antam ini masih bisa melanjutkan penurunan sampai ke kurang lebih 1.500. Pertanyaannya, apakah dia bisa lanjut? Oke. Kalau bisa udah sampai 1.500, jawabannya dia sebenarnya masih bisa lanjut turun, oke. Itu masih mungkin. Jadi kalau Antam mau di-trading-in sekarang, saran saya tunggu ini ya, tunggu konfirmasi, ada divergence, terbentuk swing, dan udah, kayak gitu aja sih. Cuma kalau misalnya ada posisi, mungkin sesuaikan sama money management kalian masing-masing. Kalau mau di-hold ya trading plan-nya kayak gimana, kalau mau di-cut loss trading plan-nya gimana, disesuaikan sama money management masing-masing, oke?
Jadi Antam ini masih sesuai, oke. Next MDK. MDK ini masih sesuai, masih valid, oke. Di mana walaupun saya bilang, wave 4-nya mungkin selesai di September, oke. Nah, tapi walaupun dia udah gini, mungkin dia bisa, eee, sideway. Nah, baru naik, oke. Nah, jadi sebenarnya ini masih valid, oke. Nah, sama kalau misalnya dia bisa break ini 3.500, oke, artinya kontingen ini tuh nggak valid, oke. Nah, invalidation-nya itu adalah di 3.500. Jadi selama MDK ini nggak menyentuh 3.500, analisa MDK sebelumnya itu valid, oke. Nah, next kita ke Harum. Harum ini kayak gimana? Harum ini kelihatannya tajam banget ya, walaupun dia wave 4, oke. Karena wave 4 yang di sini itu wave 4 yang cukup besar yang saya counting ini, dari 2016, oke. Jadi wajar kalau misalnya wave 4-nya tuh turun sampai tajam banget, oke. Dari 2.500 sampai ke 1.600 ini masih hitungannya dalam range wave 4, oke. Nah, secara keseluruhan Harum ini masih valid ya, oke. Di mana, kalau dilihat ini apakah udah selesai, ini kelihatannya sebenarnya dia belum ada divergence, jadi kalau misal dia naik pun kemungkinan dia cuma naik, pullback dikit, oke. Jadi kalau misal Harum ini ya secara tren jangka menengah itu nggak terlalu bisa diharapkan lah kalau menurut saya pribadi, oke. Nah, mungkin dia masih bisa, naik dikit, retest Kumo daily, terus drop lagi dan seterusnya, oke. Yang jelas kemungkinan dia nggak akan seimpulsif ini lagi, oke, sampai dia benar-benar selesain wave 4-nya, oke. Selesain wave 4-nya itu kayak gimana, itu mungkin di weekly. Oh, weekly ini juga masih belum ya? Berarti, weekly ini mungkin ada, bullish divergence, hati-hati. Nah, mungkin bisa jadi dia masih pullback dikit, naik sesuai arah Kumo dari weekly, oke. Tapi setelah itu kalau misal dia nggak kuat naik di atas 2.500, mungkin dia bisa drop lagi, oke, melanjutkan penurunan wave 4, oke. Nah, jadi Harum ini secara keseluruhan masih sesuai, oke. Next, BSD. Nah, BSD ini juga masih sangat sesuai, oke. Di mana ini masih complex correction, di mana ini trennya masih turun ya, walaupun dia udah mulai naik. Nah, selama harga masih di bawah Kumo daily, berarti kecenderungannya masih untuk melanjutkan penurunan. Penurunannya masih sama ya, di sekitaran 800 atau 700. Terus pertanyaannya, kalau dia break gimana? Kalau dia break daily gimana? Kalau dia break daily ya sebenarnya nggak masalah, oke. Kan patokannya sebenarnya kalau dia masih bisa break daily, dia masih bisa turun, kenapa? Karena dia masih belum bisa break Kumo weekly, oke. Jadi kalau misalnya dia naik sampai cukup tajam, sampai ke 1.000 tiba-tiba ya, dengan cepat, sebenarnya analisa ini masih valid, oke. Kenapa? Karena emang ini masih dalam, bearish channel-nya, oke. Dari BSD ini masih dalam bearish channel. Selama dia belum bisa break, Kumo weekly, artinya BSD ini masih dalam bearish channel, oke. Walaupun dia break Kumo daily dan seterusnya, itu belum belum ada perubahan tren yang signifikan, oke. Nah, jadi BSD ini masih sesuai, oke, sama analisa sebelumnya. Next, ke PNLF. PNLF ini kemarin kalau nggak salah di sekitaran sini ya, saya analisa dan saya bilang, oh ya di sini nih, kalau nggak salah di sini. Nah, saya bilang masih bisa naik dan ternyata benar masih bisa naik. Nah, tapi hati-hati, kalau misalnya dia udah kayak gini, hati-hati mungkin dia bisa terkoreksi cukup lama. Dia mungkin nggak turun cepat, tapi dia koreksi cukup lama atau dia turunnya dalam banget, oke. Nah, ada 2 kemungkinan, jadi hati-hati untuk PNLF. Secara keseluruhan ini masih sesuai ya, target utamanya mungkin masih di sekitar Rp600, oke. Nah, next, yang paling baru ini ada Jasa Marga, oke. Jasa Marga ini kayak gimana, ini masih sesuai ya, karena ini masih baru update kemarin, oke. Nah, oke. Jadi secara keseluruhan di bulan Juni ini, apakah sesuai silakan kalian nilai sendiri. Di sini saya mau review dikit tentang bulan Mei, akhir-akhir Mei juga, oke. Di mana ini ada UNTR. UNTR ini kan kemarin saya bilang, oh ini masih ada wave 5 nih, sampai 35.000. Ternyata wave 5-nya nggak sampai sejauh ini, sampai di sini aja, oke. Sampai di 33.000, oke. Ini adalah wave 5-nya, oke.
Nah, artinya apa? Ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Di sini dia udah break support-nya, ini saya hapus saja. Nah, ini saya hapus, ini saya geser di sini. Ini ya kendala sebenarnya enggak juga sih, oke. Nah nah sekarang berarti penurunan UNTR dari 7 Juni sampai sekarang ini adalah wave 4 merah, oke. Wave 4 merah ini. Wave 4 merah ini ya kurang lebih ada di mana, kita tarik Fibonacci, di sini ke sini, oke. Ini adalah area wave 4 merah, oke, di mana harga sekarang UNTR ini berada di area wave 4 merah, oke. Jadi mungkin dia masih bisa sideways cukup lama di sini, oke. Nah, jadi UNTR apakah masih sesuai? Secara keseluruhan kalau menurut saya pribadi sebenarnya masih sesuai ya, oke. Nah, silakan kalian nilai sendiri. Nah, terus kalau dia bisa drop di bawah sini, maksud dia area wave 1 merah ini, apakah masih valid? Ya masih valid ya. Kenapa masih valid? Karena kalau misalnya dia drop di bawah sini, artinya yang sebelumnya ini adalah L3 atau C, ini akan menjadi C aja, oke. Nah, C masih valid ya, kalau misalnya dia drop dikit di bawah, oke. Nah, terus next, di sini ada Telkom. Telkom ini juga kalau nggak salah di akhir Mei di sini. Pokoknya sekitaran sini kalau nggak salah, oke. Nah, target penurunannya emang udah nggak terlalu dalam, oke, sekitaran sini, oke. Ini emang nunggu sideways aja. Nah, jadi Telkom ini secara keseluruhan ini juga masih sesuai ya. Next ke Indosat. Indosat ini, kemarin kalau nggak salah juga di akhir Mei, di mana ya? Sekitar sinilah, oke. Sekitar sini akhir Mei, eee, di sini kita bisa lihat, oh ternyata B-nya bukan di sini, oke. Ini ternyata baru A, B, C, oke. Mungkin ini nanti baru B, ini saya hapus saja, mungkin kayak gini dia. Ini kan A, ini B, A, B, C-nya itu A-nya kayak gini, terus dia ada B-nya di sini A, B, C, nanti baru ada C-nya, oke, baru bisa naik. Mungkin kayak gini. Berarti artinya apa? Kemungkinan ya, target yang di sini Agustus di harga 4.000 ini mungkin masih salah. Nah, jadi nanti akan saya update, oke. Tapi secara keseluruhan mungkin B-nya ternyata baru di sini, oke. Nah setelah itu baru dia bisa ke C dan seterusnya, oke. Nah, secara time kayaknya udah salah ya. Tapi secara target support C-nya ini masih memungkinkan ada di 4.000 atau di 3.200, oke. Nah, kalau MLPT ini udah masih sesuai ya. Dia masih dalam trend bearish dan targetnya masih ada di bawah, oke. Jadi, beberapa analisa di akhir Mei ini juga sebenarnya masih cenderung masih valid, oke. Nah, sekian untuk review analisa di bulan Juni. Mohon maaf sebelumnya jika ada request saham saham yang di-request tapi belum saya analisa, mungkin belum sempat atau kadang, sebenarnya kadang beberapa saham yang di-request saya juga udah lihat dulu sih. Kalau misalnya sahamnya kurang menarik, biasanya itu saya tunda untuk analisa, oke. Saya biasanya lebih cenderung nyari saham yang lebih menarik untuk dianalisa, oke. Contohnya kayak gimana yang kurang menarik kalau menurut saya pribadi, misalnya Arto, oke. Arto ini emang banyak ini kan, banyak yang tradingin Arto, karena dia naiknya cukup signifikan, oke. Cuma kalau Arto yang menurut saya nggak menarik yaitu kayak gini nih, dia emang naik cukup kencang kok, oke. Nah, di mana sebelum dia naik itu PBV-nya kalau kalian cek, ini kurang lebih 1,7, oke. Kurang lebih 1,7 sampai 2 ini masih normal, oke, PBV-nya. Nah, cuma ketika dia di sini naik kencang, lihat nih, PBV-nya itu sampai 15. Itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini udah mahal, nggak menarik untuk di-tradingin, oke. Nah, terus apalagi kalau kita lihat, ini EPS-nya 1,3, harganya di 9.200, oke. Itu nggak masuk akal sih. Nah, jadi, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada beberapa saham yang ti tidak saya analisa atau belum saya analisa karena kurang menarik atau emang belum sempat aja, oke. Oke, sekian video ini semoga bisa membantu, disclaimer kembali, sekian dan terima kasih.